Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik semua kabarnya sehat? Sehat. Semangat gak hari ini buat belajar? Semangat. Sebelum pelajarannya dimulai, Ibu mau kenalin diri Ibu dulu. Ada yang udah tahu belum? Ibu-ibu. Belum tahu. Perkenalkan, nama Ibu Fiska Hafizah. Nih, Fiska Hafizah. Nah, nanti kalian bisa panggil Ibu Fiska. Ya. Nah, hari ini bakalan belajar apa? Ada yang udah tahu? Betul, PKN. Kita mau belajar Pancasila tentang kerja bareng hati senang, tentang gotong royong ya. Sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Siapa? Boleh. Nanti kamu buat pulangnya ya. Boleh berdiri. Sebelum dimulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya. Doa dimulai. Doa bersama. Nih, pertama-tama kita akan memulai pembelajaran tentang kerja bareng hati senang. Ibu harap setelah kalian mempelajari topik ini, kalian bisa meneladani sikap para perumus Pancasila dan menerapkannya di lingkungan sekitar. Terus kalian juga bisa menghubungkan nilai sila-sila Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh di kehidupan kalian ya. Sekarang Ibu mau nanya dulu nih ke adik-adik. Di rumah kira-kira siapa yang suka bantu orang tuanya nyapu? Siapa coba? Kadang-kadang. Oh, Bima kadang-kadang. Kalau Canaya sering. Terus kalau Nadifa sering. Kalau Ata Kadang-kadang. kadang-kadang. Kalau Salma jarang. Terus ada yang suka cuci piring? Ada yang punya adik juga di rumah? Punya tapi beda rumah. Oh, tapi suka ngejagain. Enggak, soalnya beda rumah. Sama beda. Terus coba enakan kalau misalnya ngerjain kayak cuci piring, jagain adik atau sapu-sapu, enakan kerja sama atau sama kalian sendiri? Kerja sama dong, biar apa coba? Biar Biar cepat, biar cepat selesai. Betul. Nah, tadi kan kita udah bahas sedikit ya tentang kegiatan kalian di rumah, katanya suka nyapu, suka cuci piring. Nah, sekarang kita main games dulu. Nah, gimana coba caranya? Nah, di sini kan ada kegiatan nih, ada kegiatan-kegiatannya. Nah, satu berdebat. Nah, di sini ada kegiatan yang kerja sendiri sama kerja bareng. Gitu. Jadi misalnya coba ini, baca bareng yuk, menjaga bareng. Seluruh anggota keluarga ikut membersihkan rumah. Ayah mengepel, ibu menyapu, kakak mencuci karpet, dan adik membantu menata ruangan. Nah, kira-kira ini maksudnya kerja sendiri apa kerja bareng? Kerja bareng dong. Tapi, nah, kayak gitu. Nih, baca lagi. Nih, baca. Setelah acara ulang tahun adik di rumah, hanya ayah yang mencuci sebuah piring kosong, sedangkan keluarga lain berusaha kali. Coba ini kerja sendiri apa kerja bareng? Jadi, Di sini. Nah, sekarang siapa yang mau coba ke depan? Coba satu orang dulu, siapa mau? Siapa mau? Bima boleh. Nih nanti Bima kayak gini. Bima kayak misal Bima pilih mau yang mana. Nah nanti baca dulu sama Bima. Terus nanti kayak gini geserin. Misal ke mana, pada sepak ke bawah. Oke. Oh kemana-mana. Yang kedua. Tuh. Baca dulu. Baca yang keras. Baca dulu ya. Saat pakaian kotor, menumpuk, hanya istri yang mencuci dan menjemur baju tanpa ada yang membantu. Kerja sendiri. Coba geserin. Geserin. Cepat.
Udah. Mana siapa lagi sekarang yang mau coba? Satu orang lagi nih, satu soal lagi, satu kegiatan lagi. Tuh, berarti orang. Ini dulu caranya duluan. Boleh baca dulu yang keras ya. Kakak dan adik bekerja sama membersihkan halaman, sementara ayah mengumpulkan daun kering dan menyiapkan kantong sampah. Oke. Kerja bareng. Coba geser. Oke, nyapain? Oke, udah semuanya. Nih kira-kira betul semua gak ya? Iya. Betul semua gak ya? Kita buktiin ya. Jeng jeng jeng. Itu dong, itu dong. Dia. Yo. Yeay. Dari permainan yang tadi, kita jadi tahu kalau misalnya banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama di rumah. Nah, jadi itu namanya gotong royong ya. Oke. Nah, sekarang menurut adik-adik, apa rasanya kalau kita kerja sama bareng gitu di rumah? Kayak tadi misal ada yang nyuci piring, ada yang nyuci baju, gimana? Seneng nggak atau gimana? Lebih mudah. Lebih cepat, lebih ringan juga. Terus kira-kira setelah adik-adik pulang dari sini nih, kalian mau bantu apa biar kerjaan ayah atau ibu kalian terbantu gitu biar cepat selesai? Kira-kira mau ngapain? Tidur terus mau apa lagi? Bantu doa, mau apa? Menata rumah rapi-rapi, nyuci piring. Kalau sampai mau ngapain? Mau sapu-sapu, mau silvi mau ngapain? Cuci piring. Kalau Kaila? Jagain hari. Kalau Alwi? Kayak kalau Nadifa? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran ya. Nah, kalian sekarang akan menyimak video Adit Sopo Jarwo ya. Diperhatiin ya, soalnya nanti bakal ada soal yang harus kalian jawab, oke? Oke adik-adik, tadi kan kita udah nonton video Adit Sopo Jarwo yang Jarwonya itu pengen bersihin kampung sendirian gara-gara pengen apa? Iya, pengen bonus ya, pengen hadiah. Nah, gimana? Coba pikirin kira-kira kalau misalnya di kelompok adik-adik ini ada orang kayak Jarwo nih pengen diselesain sendiri, kira-kira bakal cepat selesai nggak? Nggak. Bakal berhasil nggak ininya, kelompoknya? Jadi lama ya? Iya, makanya harus bareng-bareng. Jadi apa menurut kalian arti gotong royong itu? Bersama-sama. Apalagi kerjasama, saling membantu, betul ya. Terus kenapa kita harus melakukan gotong royong? Coba supaya apa? Jadi lebih ringan, betul. Lebih cepat. Lebih dekat gitu, jadi akrab, betul ya. Nah, selanjutnya supaya kalian lebih paham, kita akan melanjutkan ke permainan tali pulpen. Mau nggak? Oke, sebelumnya tepuk semangat dulu dong. Tahu kan? Oke, tepuk semangat. Nah, untuk tali pulpen gimana caranya? Nih, kalian itu harus nulis O sama K. Nah, nanti kalian nulisnya bukan kayak gini. Bukan kayak gini megangnya, bukan gini, tapi ya harus pegang sekalinya satu. Kayak gini. Ya, kita. Nah, sekarang
Coba kalian mau dicontohin dulu nggak? Boleh, boleh. Boleh. Ibu mau minta satu, siapa yang mau nyontohin? Coba. Satu doang. Iya, satu doang, satu dulu. Siapa? Mau siapa? Boleh, Bima. Gimana ya, Kak? Gimana ya? Lagi pikir dia. Ya. Coba ya. Coba. Pikir secara logika. Pikir secara logika. Susah. Nah, karena susah, Ibu bakalan minta kalian buat berkelompok ya, berempat. Nah. Nih, sekarang pertama-tama kalian geserin dulu nih bangkunya. Coba geser. Yang ini geser dikit, ini geser dikit. Jadi nanti tengah-tengahnya kosong. Nih caranya kan ini ada 4 tali. Nah, masing-masing dari kalian pegang talinya, oke? Nih. Oke, udah siap semuanya? Udah pada pegang tali? Udah. Kayak gini ya nulisnya. Nih misal huruf O. Huruf O itu mulainya dari sini dulu. Muter. Terus ini Kak, garis lurus dulu, baru ke atas, baru ke pinggirnya. Oke, siap? Oke, 3, 2, 1. Udah? Udah? Coba kasih lihat dong, berdiri, kasih lihat. Gak apa-apa. Oh, tepuk tangan dulu. Oke adik-adik, tadi kan kita udah main permainan tali pulpen. Tadi gimana? Waktu Bima ini pegang satu tali, mudah atau bisa gampang? Nah, setelah kalian berempat berkelompok, nulisnya jadi mudah apa gampang? Itu yang namanya gotong royong ya. Jadi yang namanya gotong royong itu adalah kita kerjasama supaya tujuan yang ingin kita capai itu terlaksana. Kayak kalian tadi main tali pulpen, asalnya sama satu orang nggak bisa, setelah berkelompok kalian jadi bisa, jadi lebih menyenangkan ya kan? Jadi lebih akrab juga. Terus kalian tadi ingat gak waktu tadi awal banget kita main permainan jangan salah geser? Nah, itu kan contoh kegiatan di rumah ya. Terus kalau yang Adit Sopo Jarwo itu contoh kegiatan gotong royong masyarakat. Betul, pintar. Kalau misalnya di sekolah kira-kira ada apa aja? Piket. Terus upacara. Kerja bakti bisa kayak gitu ya. Jadi gotong royong itu bisa kita lakukan di mana saja. Terus gotong royong juga sekali lagi bisa membuat pekerjaan jadi lebih cepat, ringan, dan mudah. Oke, selanjutnya adik-adik tahu nggak kalau misalnya gotong royong itu identik kaitannya dengan nilai sila Pancasila yang mana? Ketiga. Apa coba sila ketiga? Kesatuan Indonesia. Jadi tadi sikap Jarwo yang dia pengen kerja sendiri, dia mencerminkan sila ketiga nggak? Enggak. Nah, kira-kira menurut kalian nilai gotong royong ini juga bisa ada di sila-sila lain gak nilainya? Penasaran? Penasaran nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa. Penasaran? Bisa. Nah, kalau kalian penasaran supaya makin paham juga, kita bakalan main permainan lagi. Mau nggak? Nih, namanya tebak nilai Pancasila. Nah, sebelum kita memulai permainan yang ini, karena ini adalah permainan terakhir, Ibu mau kita bagi kelompok dulu. Kan kalau yang tadi yang main tali pulpen, itu kan kelompok sementara. Nah, kalau ini kelompok tetap sampai nanti kalian pulang. Ibu mau minta kalian hitung 1 sampai 2. Jadi nanti yang dapat angka 1 itu kelompok 1, yang dapat angka 2 itu kelompok 2.
Yang kelompok 1 duduknya pindah ke sebelah sini, yang kelompok 2 pindah duduknya ke sebelah sini. Oke, ini ya permainan tebak nilai Pancasila. Nah, nanti kalian, kan ini ada tim 1, tim 2, ada kelompok 1, kelompok 2 ya. Nah, nanti misal kalian kelompok 1 dulu nih milih, kelompok 1 mau pilih kotak yang mana? Nanti muncul kasusnya. Kasus? Iya, kasus. Nah, nanti kasus kayak soal kasus gitu. Oke. Nah, nanti kalian diskusiin si kasus tersebut itu masuknya ke nilai gotong royong atau berkaitan ke nilai gotong royong yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Nah, sekarang pertama-tama di sini siapa yang mau jadi ketua kelompoknya? Boleh yang sebelah sini atau yang sebelah sini? Boleh, Cahaya. Kalian sweet dulu coba tentuin siapa yang mau main duluan. Ata dulu. Oke, nanti kan kalian kalau misalnya berhasil menjawab kuisnya, kalian dapat poin. Nih, tuh ada buat skor poinnya. Nanti kelompok yang paling menang banyak poin itu yang menang, oke? Siap? Oke, kelompok 1 dulu. Mau pilih nomor berapa? Nanti kalian ngejawab soalnya diskusi ya. Boleh tuh, boleh. Ada di belakang. Oke, karena kelompok 1 yang memilih nomor 1 di sini ada langsung dikasih poin. Jadi kita langsung kasih poin aja ya. Oke, kita kasih berapa ya? Kasih 5, 10, 15, 20, 25 ya. Karena ini baru mulai jadi ibu kasih 10 dulu ya. Oke. Oke, sekarang kelompok 2 pilih nomornya mau berapa? 7? Nah, karena tadi dapat reset all score, jadi dua-duanya nggak ada yang dapat skor, oke? Adil ya? Adil ya? Adil ya? Oke, sekarang kan kelompok 1 lagi, mau nomor berapa? 4. Oke, sekarang kalian baca dulu kasusnya bareng-bareng berempat. Gotong di kampung halamanmu adalah membuat makanan yang nantinya dibawa secara acara merata. Semua warga tanpa terkecuali sila keberapa dilakukan. Coba diskusi dulu, sila keberapa? Kalau yang dibagikan adil secara merata, coba Pancasila keberapa yang ada adil-adilnya? Kamu itu bang? Iya, berempat. Coba berapa? Ya dua. Dua, yakin? Kita cek ya. Bismillah. Kelima, kira-kira salah atau benar ya? Salah, karena kalau misalnya dibagikan adil secara merata, itu kan gak ada yang gak kebagian. Ya, kebagian semua. Sementara sila Pancasila kelima apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kan ini makanannya dibagikan secara adil dan merata. Jadi kalau gotong royong harus adil ya? Ya. Oke, sekarang kelompok 2 pilih yang mana? Lima. Oke, baca dulu kasusnya. Harus menentukan siapa yang akan maju presentasi. Mereka memutuskan dengan bermusyawarah dan menerima keputusan bersama. Tindakan ini mencerminkan sila keberapa? Berapa? 4. Kita cek ya. Betul. Dapat poin. Oke, sekarang kelompok 1 pilih yang mana? Ada 4 lagi nih. Dua. Semoga Baca dulu. saat membersihkan sungai, Pak Saudi menyelesaikan tugas warga berdasarkan kekayaan. Apa yang dilanggar Pak Budi? Lima. Keadilan sosial. Coba diskusi dulu.
Nah, kita cek ya jawabannya ya. Kenapa coba jawabannya kemanusiaan yang adil dan beradab? Karena ini kan Pak Budi membeda-bedakan berdasarkan kekayaan. Nah itu artinya Pak Budi gak beradab atau kurang sopan ya. Soalnya kalau misalnya gotong royong atau kerjasama gak boleh membeda-bedakan, mau dari kekayaannya, mau dari warna kulitnya, mau dari tinggi badannya, gak boleh dibeda-bedakan ya. Oke. Ayo kelompok 2 pilih yang mana? 8. Oke, coba. Gotong royong bisa dilakukan di mana saja, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Oke, kita cek ya. Betul. Poin lagi. Lanjut kelompok 1 pilih yang mana? 3. Oke, baca dulu. Ada kelompok yang ingin kerja sendiri dan memerintahkannya sendirian. Nama anggota kelompoknya bedakan ini maka kekompakan kelompok. Sila berapa yang terancam rusak? Tiga. Cek ya. Belum. Kita oke dulu. Yeay. Oke, terakhir ya, kelompok 2 ya. Di lingkunganmu ada 2 warga yang berbeda agama, tidak mau kerja bakti bersama karena alasan keyakinan. Sila berapa yang dilanggar oleh kedua warga tersebut? Cek ya. Cek. Oke, tim 2 yang menang. Meskipun tim 2 yang paling banyak skornya, tapi Ibu yakin kalian udah paham ya. Oke adik-adik, jadi tadi waktu kita main permainan tebak nilai Pancasila, itu ternyata nilai gotong royong itu terkait di sila keberapa aja? 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah iya, jadi gotong royong itu nggak cuma ada di sila ketiga ya, tapi ada di seluruh sila Pancasila. Oke, karena adik-adik sekarang pematerian udah selesai, Ibu mau ngasih hadiah ke kalian. Apa coba? Hadiahnya adalah tugas kelompok. Nanti kalian tulis dulu nama kelompoknya, ya di sini. Terus anggotanya siapa aja. Terus ini ada 2 soal kan? Ada soal pertama, ada soal kedua. Nah ini tuh soal-soal ini tuh yang tadi udah kita pelajarin semuanya. Jadi gampang banget ya. Nanti setelah pengerjaan ini kalian bakalan presentasi ke depan. Gitu. Oke, udah selesai ya? Oke, kalau udah selesai, sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bima. Oke. Nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5 kucing FF. Oke. Anggota 5 Akar Laila Alwi. Oke. Sekali kamu baca soal. Apa bu? Berdasarkan pengalaman kalian
bermain tadi. Pulpen tadi apa definisi yang paling dekat dari gotong royong? Oke, apa? Adalah apa nih? Nggak kebacakan tulisannya. Kerjasama Oke. agar lebih ringan, mudah dan cepat selesai. Oke, betul. Ya kan benar. Pulpen baca dulu. Tidak kakak, yang ini kakak. Ini nanti yang kalian. Setelah bahwa ini hal apa saja yang harus dilakukan agar gotong berhasil dan apa saja yang tidak harus dilakukan agar gotong royong yang harus dilakukan. Bagaimana yang berbagi tugas? Yang tidak diboleh dilakukan bekerja sendiri tidak berbagi tugas. Oke. Ini yang harus dilakukan barengan berbagi tugas. Begitu. Sekian saja dari beta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Tepuk tangan. Dan sini kumpulin ya. Oke adik-adik, jadi kan tadi kalian udah kerjain LK kelompok. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Gotong royong. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah gotong royong bukan hanya kerjasama, tapi ada menjalankan yang waspada dan nilai kebersamaan, saling menghargai, memahami dan mengembangkan usaha yang lain. Kerjasama gotong royong di rumah, sekolah dan di lingkungan masyarakat dengan kita melaksanakan gotong royong itu sama dengan kita menerapkan nilai sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jadi gotong royong bukan cuma kerja bareng ya, tapi di dalamnya ada nilai kebersamaan, terus jadi bisa akrab, terus saling memudahkan, jadi cepat selesai gitu. Jadi kalau misalnya kalian melakukan gotong royong secara tidak langsung, kalian itu sekaligus menerapkan nilai sila Pancasila di kegiatan kalian. Oke, sebelum pembelajarannya ditutup, Ibu ada hadiah lagi satu lagi aja buat kalian. Kalian harus mengerjakan soal dulu ya, terakhir aja ini. Tapi yang sekarang itu soalnya individu ya. Ada 6 soal. Yang kalian tulis dulu nama, kelas, tanggal. Soalnya berbentuk pilihan ganda. Jadi nanti kalian pilih mana yang paling benar ya. Dibaca soalnya baca. Ibu kasih waktu 5 menit juga ya. Soalnya mudah, yang mudah tadi dipelajari. Nanti ibu kasih aba-aba kalau waktunya udah habis ya. Oke adik-adik semua, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, terima kasih ya telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Sebelum pembelajarannya ditutup, siapa yang mau pimpin doa mau pulang? Duduk sikap berdoa dalam hati. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi Ibu dan bagi kita semua ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.